Selamat pagi, selamat datang di dalam webinar pagi hari ini dengan judul Ethics in Research Publication yang diselenggarakan oleh One UPH Library bekerja sama dengan Elsevier. Sudah ada Bapak pembicara pada pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Johan Jang yang nanti akan menyampaikan materi. Langsung saja ya, saya serahkan kepada pembicara kita pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Johan Jang. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, ya di sini rekan-rekan mahasiswa juga mungkin ada yang bergabung, ya. Terima kasih Bu Christine dan juga tentunya One UPH Library yang sudah menyelenggarakan juga ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, tentunya senang sekali ya bisa hari ini kita bisa sharing-sharing, saya bisa sharing, ya Bapak Ibu kita juga bisa diskusi terkait dengan topik yang ini topiknya cukup panas sih, bukan hangat lagi Bapak Ibu ya kalau di dunia riset begitu. Karena sekarang memang di dalam dunia riset ya itu kita dihadapkan pada isu-isu dan berbagai kasus-kasus ya, bukan hanya isu tapi juga kasus-kasus terkait dengan research ethics ya atau etika begitu ketika kita membuat penelitian. Karena pada dasarnya nanti saya bisa share ke Bapak Ibu lebih lengkap ya, tapi secara sederhananya, simpelnya dulu bahwa kita di posisi kita sebagai peneliti, baik itu dosen atau mahasiswa di level manapun, dari S1 sampai dengan S3 itu pastinya tidak bisa lepas dari punya panduan, punya rambu-rambu begitu ya mengenai apa saja hal-hal yang memang boleh dan tidak diperbolehkan ketika kita melakukan riset begitu. Nah, sekarang banyak bermunculan ya kasus-kasus mengenai integritas dari riset tersebut ya, baik itu integritas penelitinya, integritas dari jurnal ya dan sebagainya yang kemudian bahaya untuk science. Nah, nanti lebih lengkapnya bisa saya share. Tapi sebelum ke sana tadi saya sepertinya lupa memperkenalkan diri nih, Ibu ya. Nama saya Johan Jang. Nah, saya adalah Strategic Engagement Manager dari Elsevier dan memang kita menyelenggarakan acara seperti ini untuk Bapak Ibu ya kerjasama dengan UPH begitu ya untuk kita bisa terus memberikan edukasi ya sharing-sharing seputar penelitian ya. Nah, saya juga dosen di UPH, jadi Bapak Ibu juga mungkin di sini kalau ada student atau mahasiswa saya juga ya kita ini part lah ya dari bagaimana kita lebih bisa menguasai terkait dengan riset gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu ini saya langsung share screen. Oke, semoga sudah terlihat ya, sudah aman ya. Oke, nah Bapak Ibu topik kita doing research ethically. Jadi kalau kita bahas tentang etika meneliti ini memang luas dan banyak begitu yang perlu dibahas ya. Nah, tapi untuk sebagai pengantar dulu ya, research ethics itu atau etika dalam meneliti itu berlaku untuk semua peneliti ya. Jadi kita bisa lihat di sini, whether you are just starting out your career or a more seasoned researcher, you are no doubt very much aware of the importance of ethical conduct. Nah, kasus-kasus yang seputar pelanggaran etika itu misalnya ya, kasus-kasus plagiarisme, kasus penipuan data riset ya, kemudian adanya kasus namanya competing interest ya dan sebagainya, itu adalah isu-isu yang bisa merusak dunia riset begitu ya, dan itu berbahaya untuk integritas dari sains. Nah, sehingga memahami ini bisa apa, saya bisa argue bahwa ini semua ya mau dari level manapun di pendidikan tinggi harus memahami. Nah, kenapa research etik penting? Yang paling utama alasannya kenapa hal ini penting adalah adanya unethical behavior ya, terutama daripada peneliti ya gitu. Karena peneliti paling banyak begitu itu bisa mendegradasi gitu ya, merusak scientific record dan reputasi dari sains. Ketika ilmu pengetahuan atau sains itu kemudian sudah tidak dianggap penting atau sudah dianggap sesuatu yang tidak lagi bernilai oleh masyarakat umum, sains kemudian akhirnya tidak lagi punya tempat gitu. Ya, dan ini akan sangat berbahaya untuk manusia lah begitu ya. Nah,
siapa yang kemudian yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengenai research ethics. Kalau kita lihat di sini, bisa dari sisi author, jadi kita sebagai penelitinya, bisa juga dari sisi institusi, ya, dengan berbagai macam policy, kebijakan, ya, sistem yang dibuat oleh institusi, bisa juga publisher, ya, jadi jurnal-jurnalnya sendiri gitu ya, yang manage jurnal, bisa juga editor-editor jurnal, bisa juga para reviewer, ya, bahkan bisa juga dalam level negara sekalipun. Biasanya basically semua yang memang terlibat dalam proses riset, ya. Jadi dari author terus saja sampai ke belakang. Nah, kita tentunya hari ini akan lebih banyak fokus untuk research ethics dari sisi authornya. Karena di sini ke Bapak Ibu ya mungkin sebagian besar 99% itu adalah dianggapnya authors ya, dianggapnya penelitinya gitu. Dan mahasiswa juga sama ya, posisinya adalah authors. Nah, kita belum bahas tentang institusi, publisher, jurnal editor, reviewer, itu bahasanya lain lagi tuh ya. Kita mau lihat apa saja etika penelitian untuk para authors. Nah, ketika kita lihat etika penelitian untuk authors, ini ada cukup banyak hal yang bisa kita lihat. Ada 7 sebenarnya, ya. Mulai isu tentang authorship, ya. Authorship itu contohnya numpang nama gitu ya. Nah, itu authorship issue. Sampai nanti ada competing interest, plagiarisme dan seterusnya. Dan terakhir, ya, itu adalah yang paling baru dan paling hot itu adalah tentang generative AI. Itu bagaimana posisinya dalam dunia riset. Oke? Okay? Nah, kita lihat satu-satu rambu-rambunya itu seperti apa. Pertama, mengenai isu authorship. Authorship ini persoalan mengenai nama siapa yang boleh ada di paper, ya. Jadi yang boleh dimasukkan ke dalam paper. Oke. Okay? Secara prinsipnya, kalau kita bicara authorship, ya, nama yang boleh dimasukkan ke dalam paper itu adalah individu yang memang memiliki kontribusi kepada studi tersebut. Ya, jadi individu yang punya kontribusi. Nah, kontribusi itu maksudnya seperti apa gitu ya? Ada 4 kriterianya. Yang pertama adalah kontribusi dari individu tersebut itu itu tidak harus untuk semua tahapan. Jadi bukan berarti dari pilih judul sampai dengan referensi itu si penelitinya punya kontribusi ke semua. Itu tidak seperti itu. Tapi si peneliti ya orang yang masuk ke dalam paper tersebut itu memang punya kontribusi di bagian-bagian tertentu. Ya, misalnya di bagian mungkin conception atau desain dari penelitian tersebut, atau mungkin dari pengumpulan data ya atau data acquisition, atau bisa juga dari bagian analisa atau bagian interpretasi ya. Intinya tidak harus semua, tapi punya andil yang besar di part-part tertentu dalam riset tersebut. Itu boleh dimasukkan ke dalam authors. Kemudian author juga meskipun katakanlah tidak full dari awal sampai akhir, tetapi author ini harus baca, ya, harus baca proses paper tersebut gitu ya. Jadi mulai dari drafting, revising, ketika paper tersebut mendapatkan review dari reviewer, maka si author harus baca, gitu. Harus baca dan harus melakukan evaluasi gitu ya, dan harus sampai mungkin mengetik begitu ya ketika artikel kemudian memang harus direvisi. Lalu author itu juga ya dan co-authors itu juga harus approve the final version. Jadi versi final sebelum publish itu harus dibaca oleh semua co-authors ya. Dan mereka harus approve final version tersebut. Dan sebagai author dan co-authors ya sifatnya harus setuju untuk accountable. Ya, jadi harus setuju dengan semua aspek dari paper tersebut. Semua hal-hal yang baik dan hal-hal yang mungkin ya ini amit-amit gitu ya buruk gitu terjadi pada paper tersebut, ini adalah tanggung jawab dari authors-nya dan co-authors-nya. Ya. Kalau misalnya paper tersebut ternyata publish di jurnal Predator, kemudian akhirnya harus di-retract papernya, harus ditarik ya paper tersebut, maka semua co-authors bertanggung jawab. Ya, semua nama yang ada di sana itu ya mau nggak mau tercoreng juga begitu ya, karena adanya katakanlah publication di jurnal Predator atau papernya di-retract karena misalnya ada kesalahan data atau ada fabrikasi data dan sebagainya. Makanya isu mengenai authorship ini penting.
ya untuk dipahami sama-sama gitu ya, nama co-authors itu tidak bisa sembarangan hanya sekedar numpang nama. Nah, isu-isu lain seputar authorship itu pertama ada namanya ghost author. Nah, kalau ghost author ini adalah pihak-pihak yang sebenarnya itu punya kontribusi ke risetnya, tapi tidak dimasukkan ke dalam co-authors. Ya, jadi ini sudah dibantu bikin apa ya terlibat dalam riset, tapi ternyata namanya tidak dimasukkan. Itu juga bisa jadi isu. Yang kedua, guest author. Kalau guest author ini intinya numpang nama ya, tidak ada kontribusi yang besar gitu ya untuk risetnya, tapi dimasukkan ke dalam paper tersebut ya, atau dan dengan harapan begitu ya, guest author itu dengan harapan bahwa bisa menaikkan potensi penerimaan paper. Ya, misalnya, oke, saya ada kenal dengan Prof siapa, Prof ini lumayan terkenal di dunia di bidang ilmu tersebut, begitu ya. Jadi saya masukkan nama beliau karena mumpung kenal, tapi sebenarnya Prof tersebut tidak membantu apapun, gitu ya. Itu disebut sebagai guest author. Lalu ada juga gift author. Kalau gift author ini karena kita nggak enak sama orang, ya, akhirnya kita masukkan nama tersebut ke dalam paper kita. Ya, atau karena kita kenal gitu ya, bukan karena dia seorang yang terkenal di bidang ilmu tersebut ya, tapi hanya karena kita kenal baik teman kita gitu ya, kita masukkan ke dalam co-authors ya. Dari isu ini tentunya kalau ketahuan mau itu ghost, guest atau gift authors itu bisa menyebabkan paper itu kemudian jadi masalah dan bahkan bisa sampai di retract ya. Nah itu tentang authorship. Kemudian yang kedua, ini adalah isu mengenai competing interest. Nah, competing interest itu maksudnya adalah kita sebagai peneliti harus bisa seobjektif mungkin di posisi kita. Ya, artinya kalau kita punya hal-hal yang cukup erat kaitannya dengan objeknya yang kita teliti, begitu, itu bisa menyebabkan yang namanya competing interest. Ya, competing interest itu kita ada clash dengan organisasi tersebut. Ya, misalnya nih Bapak Ibu ya, saya karena adalah bagian dari Elsevier, saya tidak boleh secara etika begitu ya, tidak bisa publikasi di Elsevier. Ya, kenapa? Karena ya saya tahu begitu ya bagaimana dalamnya organisasi begitu, sehingga itu tidak boleh dilakukan karena itu akan menjadi competing interest-nya saya dengan organisasi tempat saya bekerja. Ya, nah hal-hal lain juga, misalnya kalau kita lihat di sini ya ada beberapa contohnya, misalnya employment. Kalau kita bekerja di satu organisasi, ya di satu institusi, tentunya kalau kita lakukan riset tentang institusi tersebut, itu bisa dianggap sebagai competing interest. Kenapa? Karena kita digaji oleh institusi tersebut. Ya, kalau kita terima gaji dari satu institusi, lalu kita riset institusi tersebut, ya akan memunculkan satu persepsi juga begitu ya, bahwa jangan-jangan hasil riset kita sebenarnya tidak objektif karena kita akan melakukan editing begitu ya untuk membuat institusi tempat kita bekerja kelihatan lebih baik dari kondisi yang seharusnya. Jadi itu disebut sebagai competing interest. Atau mungkin kita punya stock, kita punya saham gitu di sebuah organisasi, lalu kita riset tentang organisasi tersebut, itu juga sama. Ya, atau kita adalah konsultan dari sebuah organisasi, lalu kita teliti tentang organisasi tersebut, itu juga disebut sebagai indirect competing interest. Ya, jadi memang sebisa mungkin posisi kita sebagai peneliti adalah kita tidak punya hubungan dengan organisasi tersebut, terutama dalam hal financial, ya, terutama juga dalam hal misalkan kedekatan, katakanlah itu keluarganya kita gitu ya. Nah itu juga dianggap sebagai competing interest, ya. Dan tentunya ketika kalau ini diketahui begitu ya, ini tentunya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, ya. Nah ini mengenai competing interest. Nah, kemudian contoh-contoh lain lagi selain masalah uang begitu ya, apakah itu digaji atau itu konsultan yang dibayar begitu, personal relationship, academic competition, intellectual passion itu juga bisa menjadi competing interest. Contoh, kita punya keluarga yang
kerja di sebuah perusahaan atau itu perusahaannya dia, itu adalah personal relationships. Atau ya misalnya gini, kita tahu betul kalau kita meneliti sebuah organisasi, kita bisa dapat jabatan di organisasi tersebut. Nah, itu juga competing interest. Ada agenda tersembunyi di sana, ya. Atau bisa juga, meskipun ini sangat sulit diketahui begitu ya, bisa juga mengenai personal belief. Ya, personal belief itu apa sih? Kita punya keyakinan terhadap topik tertentu, kita sudah punya pendapat yang sangat kuat terhadap topik tertentu, dan kita membuat riset ya yang katakanlah menolak keras ya argumentasi dari sudut pandang yang berlawanan. Contoh, ini contohnya sangat ekstrim ya Bapak Ibu ya. Misalnya saja seorang peneliti yang sangat keras posisinya ya terhadap katakanlah isu aborsi Bapak Ibu ya. Nah, karena dia sangat menentang mengenai hal tersebut, dia buatlah penelitian tentang abortion, tapi penelitian tersebut sangat-sangat menentang begitu. Ya, dalam kasus seperti ini, maka peneliti tersebut tidak lagi meneliti sebenarnya, ya, tidak lagi memberikan tidak lagi membuat penelitian itu objektif, tapi sangat berpihak kepada satu point of view. Nah, itu disebut sebagai competing interest. Ya, kalau kita misalkan ya sangat tidak suka terhadap satu isu tertentu, lalu kita buat seperti itu, pasti di sisi kita nih, ya, terjadi pergumulan untuk saya harus lebih fokus ya, lebih menekankan pada kepercayaannya saya terhadap isu tersebut. Nah, itu disebut competing interest dan sebagai peneliti itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati, terutama ketika kita memang meneliti misalnya fenomenon yang sifatnya cukup sensitif, gitu ya. Oke, berikutnya ini mengenai plagiarisme. Oke, kalau plagiarisme sebenarnya tidak berarti, ini bukan hanya masalah mengenai berapa persen tingkat plagiarisme kita kalau dicek di software. Ya, kalau itu udah pasti, tapi lebih luas lagi ketika kita bicara plagiarisme, itu bisa juga plagiarismenya bukan mengenai data, bisa juga plagiarismenya mengenai data, Bapak Ibu. Ya, misalnya ini data punya orang lain, tapi kita ambil datanya. Itu sebenarnya plagiarisme. Atau ya bisa juga mengenai ide dan konsep. Ya, kita ambil punya orang lain, kita tidak cite begitu ya, kita tidak merefer ke ide awalnya, itu juga disebut plagiarisme. Ya, meskipun katakanlah waktu dicek di software, ya plagiarismenya Bapak Ibu hanya 3%, 5%, begitu ya, bukan poinnya sebenarnya bukan di situ, tapi idenya datang dari mana, ya, datanya data punya siapa, gitu. Nah, itu tetap bisa disebut sebagai plagiarisme. Lebih lengkapnya seperti ini nih Bapak Ibu ya, misalnya action-action yang biasa dilakukan oleh peneliti, contoh paraphrasing. Nah, paraphrasing itu bisa dimasukkan ke dalam isu plagiarisme kalau kita tidak melakukan in-text citation yang benar. Kita tidak memberikan informasi sumbernya dapat dari mana. Jadi meskipun kita paraphrase, tetap harus ada sumber pemikiran tersebut datangnya dari mana. Ya, kalau untuk Bapak Ibu dosen ya pasti sudah tahu ya gitu ya, tapi untuk rekan-rekan mahasiswa, paraphrasing tanpa menyebutkan sumber itu tetap disebut sebagai plagiarisme. Kemudian yang kedua bisa juga text recycling, ya. Nah, kalau text recycling intinya adalah kita katakanlah sudah pernah meneliti berapa tahun yang lalu lah misalnya begitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita reproduce. Jadi kita ambil penelitian kita yang sudah lama, kemudian tapi tidak semua begitu ya. Kita ambil sebagian aja dari penelitian tersebut, kemudian kita reproduce. Reproduce artinya kita paraphrase ulang, kita ganti-ganti gitu ya beberapa hal, lalu kita publish lagi. Seolah-olah itu paper baru. Ya. Nah, itu juga disebut sebagai plagiarism. Nah, kita tidak diperbolehkan sebenarnya untuk reproduce porsi dari pekerjaan yang sudah kita lakukan katakanlah beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya, ini mengenai literal copying. Kalau literal copying ini gampang ya, ini copy paste supaya ya
paste, istilahnya plek ketiplek gitu ya, sama persis, jelas-jelas itu adalah plagiarism. Nah, kemudian ada juga namanya substantial copying. Kalau substantial copying itu kita memang tidak copy paste 100%, ya, tapi ada part tertentu yang kita ambil, ya, hanya part itu saja. Ya, itu tetap disebut sebagai plagiarisme. Misalnya kita mengambil katakanlah section dari sebuah paper di bagian research method. Jadi kalau dilihat bagian research methodnya itu mirip sekali dengan paper yang sudah pernah publish sebelumnya, ya, punya orang lain gitu. Ya, dan kita tidak paraphrase dengan benar. Nah, itu disebut sebagai substantial copying. Ya. Nah, jadi ini ya beberapa hal-hal yang memang kita tidak tentunya dalam dunia penelitian ya disebut sebagai pelanggaran etika. Ya. Oke, berikutnya lagi Bapak Ibu, ini namanya simultaneous submission. Nah, simultaneous submission itu terjadi ketika ya kita ketika punya paper ya kita submit ke jurnal, kita submit ke beberapa jurnal sekaligus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ketika kita submit paper kita ke satu jurnal, maka kita harus mengikuti proses yang terjadi pada jurnal tersebut. Meskipun lama, ya memang wajar gitu, Bapak Ibu. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa terlalu dipaksa gitu ya. Gitu dah. Kenapa kemudian kita tidak boleh submit paper kita ke beberapa jurnal sekaligus? Ini bisa menyebabkan beberapa hal ke depannya. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, misalnya pertama begini, bisa jadi nih Bapak Ibu ya, ketika kita submit ya ke jurnal yang berbeda, tapi publisher-nya sama, ya, publisher itu punya sistem untuk bisa tracking semua submission di semua jurnalnya. Ya, artinya si publisher itu bisa melihat ketika terjadi double or triple submission ke jurnal-jurnal mereka. Nah, ini akan menyebabkan editor dari jurnal tersebut akan tahu, ya, dan ini sangat-sangat tidak baik begitu Bapak Ibu. Ya, kita ada kita submit lagi ke jurnal yang lain, tapi publishernya sama, bisa jadi editornya bisa marah tuh Bapak Ibu ya, karena dia merasa bahwa Bapak Ibu sudah, ya itu tadi ya, sudah tidak mau mengikuti proses yang ada pada jurnal tersebut. Dan yang kedua, memang alasannya adalah kasihan dari tim jurnalnya. Ya, tim jurnal ketika sudah menerima paper dari Bapak Ibu, mereka mulai kerja. Ya, jadi mereka sudah mulai meluangkan waktu untuk baca paper tersebut, untuk memahami ini papernya maksudnya apa, ya. Bahkan mungkin sudah mulai menuliskan review dari paper itu. Ya, kira-kira apa aja yang diperlukan secara teknis, atau bahkan mungkin sudah mulai mencari reviewer. Jadi di belakang layar itu mereka sudah mulai kerja. Ya, meskipun hal tersebut butuh waktu. Ya, mungkin reviewernya belum jawab gitu ya, atau Bapak Ibu udah dikirimkan teknisnya, Bapak Ibu juga belum jawab ya, dan lain-lain. Jadi ada pekerjaan yang sudah dilakukan. Apalagi kalau sudah sampai ke tahapan review. Ya, reviewer udah mulai kerja, udah mulai baca ya papernya Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah proses tersebut, ketika seorang peneliti kemudian menyatakan saya tarik, padahal proses review lagi berjalan, itu tentu sangat tidak etis. Ya, kita sudah membuang-buang waktunya orang lain, plus ya sebagian besar mereka juga tidak dibayar, Ibu ya, dan itu sangat tidak baik begitu untuk untuk nama dari si peneliti, apalagi nama institusi bisa terbawa ke bawah di dalam kasus-kasus seperti itu, ya. Nah, bisa juga kasus ketiga nih, Ibu. Ini jarang, tapi pernah kejadian, yaitu anggaplah ya si peneliti itu papernya diterima di beberapa jurnal. Jadi jurnal A accept, jurnal B accept, jurnal C accept gitu. Padahal papernya sama. Yang terjadi adalah akhirnya paper itu publish di 3 jurnal yang berbeda. Anggaplah ini juga 3 publisher yang berbeda. Nah, akhirnya seolah-olah si peneliti ini papernya itu dipublish di 3, papernya itu ada 3, dan 3-tiganya dipublish. Padahal kalau dibaca sama persis, ya mungkin judulnya aja sedikit-sedikit beda, tapi kalau dibaca isinya sama. Ya, nah itu bisa terjadi dan itu sangat bahaya karena apa? Begitu itu ketahuan Bapak Ibu, itu jauh lebih parah lagi gitu ya secara konsekuensinya, karena
ini jelas ada intention yang tidak benar dari si peneliti. Ya, bahwa peneliti itu harusnya tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, tapi tetap dilakukan. Ya, cuma ketahuannya nanti ketika itu sudah publish. Ya, oke. Berikutnya, ini mengenai research fraud. Ya, research fraud itu adalah penipuan data. Ya, nah data itu bisa ditipu dengan dua cara. Pertama, fabrikasi. Ya, kalau fabrikasi itu artinya datanya dari tidak ada tiba-tiba jadi ada. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu katakanlah yang di social science pakainya kuantitatif gitu ya, tidak melakukan survei sebenarnya, tidak bagi kuesioner, tapi tiba-tiba muncul hasilnya. Ya, itu disebut sebagai fabrikasi data. Ya, atau yang kedua adalah falsification. Nah, kalau falsification, datanya itu sebenarnya ada, ya datanya itu diambil langsung oleh peneliti, tapi dimanipulasi, ya. Nah, manipulasi data untuk bisa katakanlah membuat statistiknya biar tidak aneh-aneh begitu ya, tidak ada outlier. Nah, itu sebenarnya falsification. Atau sekarang juga banyak falsificationnya itu adalah gambar, ya. Misalnya gambarnya itu sekarang kan banyak AI yang bisa edit-edit ya gitu. Nah, gambarnya itu diedit pakai AI sehingga sesuai dengan keinginannya kita gitu. Ya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu yang bekerja di lab ya, terus ada materialsnya. Nah, materinya Bapak Ibu nggak dapat gitu ya, bahan mentahnya nggak ketemu ya, nggak dapat. Bapak Ibu ganti pakai materials yang lain, tapi bilangnya Bapak Ibu pakai materials yang lainnya gitu, Bapak Ibu yang seharusnya ya. Itu adalah falsification dari data riset ya. Oke, ini juga mengenai gambar, jadi khusus untuk gambar. Gambar itu atau foto begitu ya, itu sebenarnya boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu pakai software untuk improve clarity. Jadi misalnya gambarnya ini kurang tajam atau bagaimana, nah Bapak Ibu mau pakai software untuk improve kualitas dari gambar tersebut, itu boleh-boleh saja. Atau misalnya foto nih, fotonya ini kurang terang, Bapak Ibu menaikkan sedikit highlight-nya ya dari foto tersebut, atau katakanlah kontrasnya itu masih oke lah gitu ya, itu masih acceptable. Tapi ketika gambar tersebut mulai diganti ya, mulai di misalnya diganti warnanya gitu ya, atau tiba-tiba ada orangnya, Bapak Ibu hilangkan orang tersebut gitu. Nah, itu dianggap sebagai manipulasi yang tidak diperbolehkan ya, dianggapnya sebagai penipuan data riset. Nah, dan data-data ini ya, baik itu gambar atau misalnya kuesioner atau katakanlah transkrip wawancara, itu harus disimpan karena jurnal-jurnal yang bagus sekarang akan minta Bapak Ibu juga untuk submit data-data mentahnya. Ya. Jadi data-data mentah itu Bapak Ibu simpan, nanti begitu diminta Bapak Ibu tinggal upload, gitu ya. Oke, ini tadi. Ya. Oke, berikutnya salami slicing. Nah, salami slicing ini cukup apa? Ada sedikit kadang-kadang banyak gray areanya gitu ya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu. Salami slicing itu terjadi ketika begini. Misalnya seorang peneliti itu punya riset yang lumayan lumayan panjang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, risetnya lumayan kompleks, lumayan panjang gitu ya. Anggaplah saya ambil contoh kalau kita di social science, Bapak Ibu melakukan penelitian kuantitatif, kemudian hipotesisnya itu banyak. Ya, misalnya sampai 8 atau 12 atau berapa lah gitu ya. Jadi memang hipotesisnya banyak. Nah, karena hipotesisnya banyak, akhirnya paper itu jadi tebal gitu. Karena memang banyak sekali data-datanya gitu ya. Nah, kemudian muncullah ide dari si peneliti begini. Ini kalau saya publish dengan 12 hipotesis ini, sayang, karena jadinya cuma satu paper. Kemudian si peneliti muncullah ide bagaimana kalau 12 hipotesis ini saya bagi 3. Jadi, setiap paper itu cuma punya 4 hipotesis. Nih. Nah, padahal kalau dibaca paper itu ya, dari introduction, dari metode, itu sama. Gitu. Intinya mah sama aja, diubah-ubah dikit gitu. Ya, tapi secara prinsip sebenarnya apa yang diteliti itu sama. Ya. Nah, hanya karena hipotesisnya di-split, di-slice begitu Bapak Ibu ya, dibagi-bagi, kesannya penelitian tersebut beda. Tapi real datanya itu sebenarnya satu. Nah, dalam kasus tersebut itu disebut sebagai salami slicing. Ya, kita
membagi-bagi atau kita slicing riset yang sebenarnya cuma satu, tapi kita slice jadi beberapa bagian. Nah, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Ya, ketika ada split seperti ini, ada slicing seperti ini, kenapa hal ini tidak diperbolehkan, begitu ya? Nah, pertama adalah karena salami slicing itu bisa membuat peneliti yang baca penelitian kita, ya, itu merasa, begitu ya, merasa bahwa penelitian ini sudah komplit. Memang hanya ada 4 hipotesis aja, gitu, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya enggak, gitu. Penelitian itu belum selesai. Ya, penelitian itu sebenarnya masih ada hipotesis lain yang kita seolah-olah sembunyikan, gitu. Ya, jadi si peneliti yang baca merasa ini sudah lengkap, padahal sebenarnya belum. Oke, itu bisa membuat namanya distortion of the literature. Kemudian berikutnya, it goes the scientific database. Jadi si peneliti seolah-olah punya penelitian yang banyak, padahal sebenarnya enggak. Ya, jadi ditambah-tambahin, yang penting outputnya banyak. Oke, lalu berikutnya, it waste everyone's time. Ya, reader akhirnya tahu, oh ternyata hipotesisnya belum selesai ya, masih ada nih lanjutannya. Dia harus baca ulang, ya. Kemudian reviewer juga sama, dia harus apa yang harusnya cuma satu kerjaan tiba-tiba di dalam apa ekosistem reviewers itu akhirnya jadi beberapa kali mereview. Ya, editor juga sama gitu, ya. Dan yang paling tidak tidak baik itu adalah authors itu bisa dapat citasi yang lebih banyak. Ya, tapi citasinya semuanya berasal dari paper yang seharusnya cuma satu, tapi di slice jadi beberapa paper. Itu sama sekali tidak tidak baik begitu ya untuk si peneliti, kemudian juga untuk institusi ketika kalau ini ketahuan gitu Bapak. Ya, jadi salami slicing ini satu hal yang tentu tidak diperbolehkan gitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai Gen AI. Khusus untuk Gen AI, mungkin saya buka sedikit dulu dengan memberikan informasi tentang report, gitu ya. Jadi kita di Elsevier, kita juga buat riset, ya. Tapi risetnya bukan riset yang bukan riset yang seperti academic research gitu ya. Nah, tapi kita buat riset untuk mengetahui sebenarnya apa saja challenge, ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para academic leaders. Jadi kita wawancara 100 orang lebih, kemudian kita masukkan ke dalam satu laporan. Nama laporannya adalah View from the Top. Ya, View from the Top itu intinya apa sih yang ada di pikiran para academic leaders dan juga para funders, ya, terkait dengan tantangan di dunia penelitian. Apa yang paling meresahkan lah intinya begitu. Ya. Nah, dari sini ini saya screenshot dari laporannya. Dari hasil 100 plus wawancara ini ada isu mengenai AI. Ya, jadi ada banyak sekali isunya gitu ya, tapi yang cukup menonjol di sini adalah isu mengenai AI. Nah, isu mengenai AI ini ada dua. Ya. Pertama itu mengenai governance of AI. Bagaimana pengaturan penggunaan AI dalam dunia riset. Ini adalah one of the highest priorities ya for global academic leaders, tapi preparedness-nya one of the lowest. Artinya ini dianggap satu isu yang sangat-sangat penting, ya, highest priority, one of the highest priority, tapi nggak siap gitu. Ya, tidak siap untuk harus terus-menerus membahas mengenai governance of AI. Itu satu. Kemudian isu yang lain juga adalah appropriate use of AI. Ya, appropriate use of AI itu sayangnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang high priority, ya, dan preparedness-nya juga sangat lemah begitu, sangat-sangat rendah. Nah, ini cukup berbahaya nih Bapak Ibu ya, dengan riset yang kita lakukan seperti ini ketika academic institution itu sadar bahwa AI itu ada, ya, dan mereka mau sebenarnya untuk memprioritaskan mengenai bagaimana pengaturan AI, ya, tapi tidak belum siap begitu, ya. Atau yang lebih berbahaya lagi adalah sadar bahwa AI itu ada di dalam dunia riset, ya, tapi tidak dianggap sebagai prioritas. Bahkan mungkin gitu ya, senang gitu karena ini membuat para peneliti bisa jauh lebih cepat publikasi riset. Namun, ya, yang lebih
harusnya lebih lebih tepat itu adalah kita harus sadar apa saja yang AI itu boleh bantu kita sebagai peneliti dan yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya, nah isu mengenai AI ini ya itu sekarang makin besar karena paper-paper yang kemudian dipublikasikan menggunakan AI itu kemudian terkena retraction, atau papernya ditarik, udah publish, ketahuan ini pakai AI, tapi ketahuannya belakangan gitu ya, akhirnya paper itu ditarik. Nah, retracted papers, terutama yang menggunakan AI seperti ini, itu bisa sangat berbahaya, mencoreng nama baik dari peneliti dan institusi. Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat sebenarnya di data-data yang ada di Scopus begitu ya, berapa sih paper yang di-retract ya di institusi A, institusi B, ya dan seterusnya. Berapa paper yang di-retract di UPH misalnya karena ada penggunaan AI, itu kelihatan semua Pak Ibu. Ya dan ini adalah konsumsi publik. Jadi kalau mau dicari datanya ada. Dan tentu ini sangat berbahaya untuk integritas nama besar dari universitas sekalipun gitu. Nah, karena itu tentunya kita sebagai peneliti begitu ya, kita harus lebih hati-hati ya AI itu dalam penggunaan AI-nya sendiri ya. Nah, bagaimana kemudian point of view dari Elsevier terhadap AI? Ya, terutama dalam segi writing and publishing nih, Bapak Ibu. Ya, jadi dari sisi kitanya ya di sini. Nah, ini memang slide-nya lebih banyak karena yang paling hot tuh sekarang yang ini gitu ya. Nah, yang pertama kita sebenarnya tidak mempermasalahkan Bapak Ibu boleh menggunakan AI. Mau itu AI, mau itu Gen AI itu sebenarnya tidak bukan suatu masalah yang besar begitu ya. Tapi ada beberapa policies-nya di sini. Ya. Jadi boleh atau tidak, jawabannya sebenarnya boleh, tapi ada beberapa policy yang harus dipahami begitu. Nah, kita pertama meminta kepada semua authors untuk berhati-hati dalam penggunaan AI. Karena AI apapun yang kita pakai, ya mau itu software apapun, tidak menutup kemungkinan AI itu bisa menghasilkan beberapa hal. Pertama, source-nya tidak otentik atau dengan kata lain source-nya tidak ada gitu atau tidak benar. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT, ya tanya bikin penelitian apa, nanti kan keluar jawabannya, kemudian ada sumbernya kan. Tapi kalau sumbernya diklik, itu sumbernya nggak ada. Atau sumbernya ada, tapi bukan bahas hal yang Bapak Ibu sedang tanyakan. Nah, itu bisa inauthentic. Jadi kalau kita tidak cek, itu bisa salah. Atau bisa juga datanya tidak akurat. Ya, semakin kompleks data yang kita kasih, belum tentu AI-nya bisa paham. Atau ada konteks yang kemudian AI itu tidak pahami, sehingga data yang dihasilkan juga tidak sesuai. Kemudian bisa juga loss of human expertise. Kita terlalu tergantung semua hal sekarang maunya pakai AI gitu. Akhirnya kita kehilangan expertise-nya kita sendiri. Ya, bahkan ini kadang-kadang kalau di kelas gitu ya, saya hanya ke mahasiswa yang ya silakan boleh pakai AI nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang pun bingung mau nanya apa ya sama AI-nya. Nah, itu artinya mulai ada mungkin ya mulai ada ciri-ciri kita sendiri pun sangat tergantung sehingga kita bahkan tidak tahu apa yang mau kita tanya gitu ya. Atau ethical concern ya, terutama mengenai data. Jadi kalau kita upload data ke AI Bapak Ibu, itu kita juga harus hati-hati karena treatment terhadap data itu juga satu hal yang harus kita ketahui dulu. Apalagi kalau misalnya ini data pasien ya atau ini data yang sensitif dari perusahaan, itu juga bisa menjadi ethical concern. Kemudian konteks ya, AI tool biasanya tidak terlalu memahami konteks sehingga data yang dihasilkan itu bisa jadi tidak sesuai. Security and privacy dari data-data yang kita masukkan ke dalam AI dan juga lack of creativity and originality. Itu juga bisa jadi problem nantinya. Nah, kemudian di aturannya Elsevier sendiri mengenai AI ini kita sistemnya selalu develop. Artinya AI itu kan selalu berkembang nih Bapak Ibu ya. Tentunya polisinya juga harus mengikuti. Ya, sekarang apa yang saya share itu adalah policy saat ini. Cuma nanti ya bisa kita akan tambah-tambahkan terus lah. Gitu ya. Nah, pertama jadi policy kita tuh apa? Yang pertama adalah author itu boleh pakai AI. Nah, tapi AI itu digunakan untuk readability and language of the word. Artinya boleh digunakan untuk memperbaiki tata bahasa. Ya, itu silahkan Bapak Ibu, tidak ada masalah sama sekali untuk hal ini. Ya, nah, tapi
yang paling tidak boleh, ini golden rule-nya nih Bapak Ibu ya, yang udah pasti menyebabkan paper Bapak Ibu akan jadi masalah adalah salah satu dari tiga hal ini. Ya, AI itu tidak boleh menggantikan posisi author untuk tiga hal. Pertama adalah produce scientific work. Dengan kata lain, authornya minta AI membuat paper dari A sampai Z. Jadi dari judul sampai dengan referensi, ya itu jelas tidak diperbolehkan. Ya, atau meminta AI itu untuk membuat conclusion, Bapak Ibu, scientific conclusion atau insight. Ya, misalnya Bapak Ibu lagi udah punya datanya diupload ke AI, minta AI-nya analisa, lalu analisanya Bapak Ibu copy paste. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, atau lebih bahaya lagi, provide clinical recommendation. Ya, Bapak Ibu sama ya data pasien di-upload begitu saja, lalu kemudian AI-nya memberikan rekomendasi dan diikuti gitu. Ya, rekomendasi tersebut itu tidak diperkenankan terutama dalam scientific paper karena AI itu tidak boleh replace ya authors dalam membuat insight-insight seperti ini. Ya, dalam membuat sesuatu. Nah, simpelnya gini, kalau saya ditanya gitu, simpelnya gimana sih aturannya AI? AI itu boleh untuk memperbaiki tata bahasa, itu tidak masalah, tapi AI tidak boleh menciptakan sesuatu, Bapak. Ya. Jadi AI itu tidak boleh menciptakan sesuatu, ya, baik itu scientific conclusion atau itu gambar atau apa, kemudian itu langsung dipakai. Ya, itu tidak ada golden rule-nya itu seperti itu. Okay. Nah, authors meskipun memang boleh pakai AI ya untuk memperbaiki tata bahasa, tapi tetap harus ada human oversight karena kadang-kadang AI-nya mungkin bisa jadi memperbaiki tata bahasanya akhirnya mengubah konteks ya atau mengubah makna dari apa yang mau kita sampaikan. Nah, kenapa kemudian human oversight ini penting? Karena yang ujungnya bertanggung jawab atas paper itu adalah author-nya, bukan AI-nya. Semua author dan co-authors bertanggung jawab. Jadi kalau ada misalnya co-authors pakai AI, ya kemudian tidak diketahui oleh co-authors yang lain, dan ujung-ujungnya itu akhirnya statement yang tidak benar atau yang bahaya begitu ya. Nah, semua co-authors harus bertanggung jawab ya dari hasil tersebut. Nah, boleh tidak misalnya ya, saya pakai software untuk cek grammar, cek spelling, tapi software itu pakai AI. Jawabannya boleh, Bapak Ibu. Ya, itu tidak masalah dan ini sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Ya, jadi kalau hanya sekedar untuk cek grammar atau cek spelling error ya, tapi ada di software itu ada AI-nya silahkan. Ya. Terus boleh tidak kalau misalnya saya menggunakan reference manager software tapi pakai di reference manager tersebut ada AI-nya, ya boleh aja, nggak masalah juga, Bapak Ibu. Ya, ini juga tidak perlu diinfokan, karena kita juga tahu ini sudah bertahun-tahun yang lalu dan memang tidak ada masalah. Toh AI-nya kan bukan menciptakan sesuatu, hanya membantu kita memperbaiki katakanlah format gitu ya, atau memastikan bahwa referensi itu semuanya sudah ada. Nah, itu tidak masalah. Nah, lalu kalau saya misalnya tetap pakai AI untuk memperbaiki tata bahasa, apakah saya harus mengungkapkan hal ini dalam paper? Jawabannya iya. Ya, jadi kalau menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa, tetap Bapak Ibu harus mengungkapkan ini dalam paper tersebut. Nah, pengungkapannya di mana? Kalau di dalam jurnalnya Elsevier, ini yang di kotak di bawah nih Bapak Ibu, ya, kita sudah memberikan template. Ya, jadi sebelum referensi itu ada namanya declaration of the use of AI. Ya, jadi kita mendeklar apakah kita menggunakan AI. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu tinggal copy paste aja begitu ya dari kalimat ini. During the preparation of this work, the authors use name, tool, or service. Artinya disebutkan nama AI-nya apa, gitu ya. In order to, kenapa Bapak Ibu perlu menggunakan AI tersebut? Reason-nya itu apa? Ya. Nah, after using this tool or service, the authors reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility for the content of the publication. Jadi kelihatan di situ ya bahwa author meskipun pakai AI itu tetap melakukan review, tetap melakukan editing dan tetap bertanggung jawab atas semua hasil
dari paper ini. Ya, bukan AI-nya yang tanggung jawab. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, jurnal, ya editor itu tidak boleh menolak papernya Bapak Ibu. Nah, karena jelas bahwa Bapak Ibu hanya menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa dan tetap tanggung jawabnya ada di authors. Ya, jadi silakan ini boleh Bapak Ibu gunakan. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan authors ketika memang menggunakan AI adalah tidak perlu Bapak Ibu menuliskan AI tersebut sebagai co-authors, ya, atau cite AI itu sebagai author. Ya, itu tidak perlu ada di dalam paper tersebut. Karena sekali lagi, yang namanya tertera di bawah judul, ya, itu adalah mereka yang bertanggung jawab. Kan tidak mungkin ChatGPT tiba-tiba di situ bertanggung jawab, gitu ya. Oke. Kemudian, bagaimana dengan penggunaan AI untuk gambar? Ya, gambar, figures, image, artwork. Nah, dari sisi Elsevier itu tidak diperbolehkan, terutama ketika AI itu memunculkan gambar atau video, ya, yang ya itu tadinya tidak ada tiba-tiba jadi ada. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan, atau misalnya AI itu mengganti atau remove ya part dari sebuah gambar. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah semua image itu tidak boleh diproduksi oleh AI? Jawabannya iya. Tapi kalau apakah AI itu boleh membantu ya membuat gambar itu jadi lebih terang, lebih kontras begitu ya? Itu boleh. Jadi bedanya di situ. Ya, prinsipnya sama Bapak Ibu. Segala sesuatu yang diproduksi oleh AI dari nol jadi ada itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar cuma edit-edit ya, edit-edit brightness, ya highlight, biasa kan ada tuh di HP ya, kita tinggal pencet AI nanti di edit gitu ya. Selama bukan editing yang terlalu berat gitu, itu ya silakan saja. Ya, itu tidak masalah sama sekali dan ini tidak perlu Bapak Ibu disclose. Ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu ya yang sekarang ada nih Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana research ethics ya, intinya sebenarnya kalau kita lihat dari semua ini baik itu dari authorship ya, competing interest dan seterusnya sampai dengan generative AI, hal-hal yang begini nih Bapak Ibu, kalau dari sisi author kita nih sebagai peneliti yang tahu tuh kita ya, yang tahu apakah ini co-authorsnya semua punya kontribusi adalah kita sebagai penelitinya, yang tahu apakah ya ini saya melakukan perubahan data atau tidak, atau dari research fraud atau tidak, itu juga kita. Yang tahu salami slicing dilakukan atau tidak adalah kita juga gitu ya. Nah, kalau ada pelanggarannya, ketahuannya itu nanti. Ya, ketahuannya bukan sekarang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu masukkan misalkan artikel itu untuk plagiarism checker, Bapak Ibu ubah berapa persennya gitu ya. Sekarang mah gampang gitu. Ya, yang tahu kita lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya memang sampai saat ini ya, meskipun banyak rambu-rambu di luar sana, meskipun banyak policies ya, tapi hal-hal seperti ini itu tetap ujungnya ada di penelitinya, ada di authorsnya. Kalaupun pelanggaran itu disengaja, ya udah itu tetap dari sisi authors. Nah, efek dari pelanggaran terhadap research ethics ini ketahuannya bisa nanti. Ya, belum tentu Bapak Ibu publish paper tersebut langsung ketahuan. Mungkin ketahuannya bisa berapa bulan kemudian atau bisa berapa 1-2 tahun kemudian gitu ya. Nah, tapi ketika hal tersebut diketahui oleh orang lain, tentunya ini sangat tidak baik ya untuk si peneliti, untuk institusi juga ya, apalagi untuk sains itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat ya di saat ini gitu ya dengan kasus-kasus retraction, kasus-kasus pelanggaran etika riset itu mulai bahaya untuk scientific community. Nah, sehingga memang peran kita di sini nih untuk bisa menjaga ethical conduct dalam melakukan riset. Ya, nah jadi semoga hal-hal yang tadi disampaikan ya Bapak Ibu bisa mengikuti. Sebenarnya tidak susah kok mengikuti ini semua. Kita ya lakukanlah riset dengan benar, terlepas dari hasilnya mau bagaimana gitu ya. Tapi kan riset itu sudah mengikuti rambu-rambu yang sudah sesuai begitu ya. Nah, efeknya apa? Ya sudah kita akan publikasi riset ya yang etis begitu ya. Nah, tentu nantinya masih ada pihak-pihak lain Bapak Ibu
yang tetap juga bertanggung jawab untuk etika riset, ya itu hanya dari sisi author. Masih ada peran institusi, masih ada peran publisher, ya. Peran publisher salah satunya adalah memastikan bahwa jurnalnya tidak predator, gitu kan. Editor juga sama, memastikan bahwa mereka menjalankan fungsinya sebagai editor dengan benar. Reviewer juga sama, gitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya pihak-pihak lain yang juga punya etikanya sendiri. Tapi itu kan di luar dari kontrolnya kita sebagai peneliti. Ya, kita sebagai peneliti ya sudah melakukan yang terbaik dari sisi kita. Nanti pihak-pihak lain tentunya mereka juga perlu melakukan hal yang sama supaya tidak merugikan pihak-pihak yang lain juga. Ya, mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini. Tapi silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada informasi lain yang dibutuhkan, kita boleh open ya untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu. Oke, ini saya stop sharing dulu. Dan kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, boleh kalau mau langsung boleh raise hand dulu, kalau mau di chatting juga boleh. Ya, mungkin saya kembalikan ke Bu Christine ya untuk memandu sesinya kita. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Johan untuk materi yang telah disampaikan. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin sudah ada pertanyaan ya ini di kolom chat. Saya akan bantu bacakan. Oke, dari ini mohon maaf Ibu atau Mbak, saya izin ya sebelumnya. Saya panggil Ibu aja ya. Elfrida Silalahi. Pak, kalau misalnya saya membuat chart dari data saya menggunakan AI bagaimana? Karena misalnya ada ketentuan dari chart tersebut yang sulit saya buat. Misalnya tepi dari gambar tersebut harus 10% putih, type-nya harus tertentu. Misalnya type yang diminta CBK atau CBMK. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin boleh Ya, ya. ya, Silakan Pak kalau Johan. dalam kasus seperti ini memang kita usahakan semaksimal mungkin jangan pakai AI, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, karena um, kalau memang kita bisa usahakan ada cara untuk tidak menggunakan AI, nah lebih baik yang itu aja dulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kalau ditanya, akhirnya ujung-ujungnya gimana nih kalau memang tetap tidak bisa, dan akhirnya saya tetap harus meminta AI membuat hal tersebut. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita harus cek dulu, gitu ya, apakah memang ini tidak bisanya karena penelitinya yang tidak mengerti bagaimana caranya, ya ini tidak bisanya karena memang software yang digunakan memang nggak bisa gitu. Ini ada dua kasus yang berbeda, gitu ya. Karena dalam kasus seperti ini, kalau anggaplah oke ya pakai AI akhirnya, lalu AI itu kan harus didisclose ya, karena kita meminta AI mengedit gambar kita. Memang kita nggak minta buat dari nol misalnya atau editing aja. Akhirnya ini ujung-ujungnya kembali ke editornya, apakah dia mau menerima atau tidak. Ya, misalkan ya, ini saya kurang tahu nih pakai software apa, tapi sebutlah editor itu tahu bahwa untuk membuat gambar ini itu sebenarnya bisa pakai software A gitu. Editornya tahu, reviewernya juga tahu gitu ya. Tapi pas dia lihat, ini kok kayak bukan dibuat pakai software A ya, tapi ini seperti dibuat oleh AI. Nah, ketika hal itu dipertanyakan oleh editor dan reviewer, akhirnya keputusannya kembali ke mereka. Apakah mereka oke, atau mereka akan minta ini gambarnya harus dibuat sendiri pakai software A. Ya, tidak bisa hanya menggunakan AI saja. Nah, kalau udah kasusnya begitu, nanti ujung-ujungnya antara paper kita langsung di-reject atau paper kita akhirnya harus revisi dan akhirnya kita balik lagi gitu. Balik lagi kita harus kembali lagi berpikir bagaimana cara menggunakan software A untuk bisa menghasilkan gambar yang diinginkan gitu. Nah, itu kenapa diusahakan kalau bisa tidak, tapi kalau terpaksa akhirnya kembali ke tangan editor dan reviewer apakah oke atau tidak. Mungkin dari Ibu Elfrida ada tanggapan, boleh open mic sebelum selanjutnya ada Pak Frankie yang akan bertanya. Baik, terima kasih Bu Christine. Maaf kameranya tadi saya buka nggak bisa, Ya, rusak kayaknya. Iya Pak, jadi sebetulnya ada kesulitan untuk membuatnya sih Pak. Jadi mengusahakannya memang sudah apa ya mencoba membuat sendiri dulu gitu dari SPSS kan juga mungkin bisa. Tapi ketika menyesuaikan dengan yang jurnal minta itu agak sulit gitu Pak. Jadi saya coba pakai Recreate waktu itu dengan ChatGPT, dia bisa gitu Pak. Iya. Ya. Ya kalau bisa sih diusahakan tidak, tapi kalau terpaksa sekali akhirnya ya itu tadi kembali ke tangannya editor dan reviewer Editor ya. aja. Ya. Baik Pak, terima kasih.
Terima kasih Ibu Elfrida. Selanjutnya kita ke Pak Franky Hermansyah ya, yang tadi sudah raise hand. Mungkin boleh langsung open mic, open kamera Pak, kalau boleh ya. Silakan. Selamat pagi Mas Christine dan Pak Johan. Selamat pagi. Saya izin bukan bertanya sih, lebih ke menanyakan insight dari Pak Johan nih Pak. Tadi kan sempat membahas conflicting interest. Nah ini sedikit interesting untuk saya. Gimana sih pandangan seperti Pak Johan yang sudah ada di industri ini tentang corporate back research atau research yang disponsori oleh korporat atau perusahaan tertentu yang memang punya interest yang menurut saya agak sedikit konflik dan mereka mensponsori research yang tujuan akhirnya ingin mendukung argumen yang mereka miliki, Pak. Nah, itu sebenarnya di lingkup researcher saat ini pandangannya terhadap hal tersebut bagaimana, Pak? Seperti itu, Ya. Pak. Terima kasih. Oke, sip. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, Bapak Ibu, kalau misalnya corporate kemudian meminta peneliti gitu ya, melakukan penelitian, mereka yang funding, mereka kasih uangnya gitu ya, itu kalau dalam academic community hal tersebut tidak diperbolehkan. Artinya kita kalau tahu gitu ya, oh ternyata ini difunding sama perusahaan X dan ini tentang hal yang mendukung perusahaan X, itu udah pasti tidak diperbolehkan. Nah, biasanya riset-riset seperti ini akhirnya berujung pada bukan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah, tapi ya publikasi sendiri, atau tetap publikasi di jurnal ilmiah, tapi jurnal ilmiahnya jurnal nggak jelas gitu. Ya, jurnal yang tidak pernah didengar, ya, atau jurnalnya bahkan mungkin predator gitu, yang tidak mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Tapi ujungnya apa yang terjadi adalah sebenarnya dalam database seperti Scopus ya atau jurnal-jurnal yang bagus begitu yang Q1 yang berkelas gitu. Mereka nggak akan mau menerima paper seperti itu karena mereka tahu itu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan netralitasnya. Nah, makanya akhirnya bisa berujung pada publikasi yang bukan di jurnal ilmiah atau di jurnal ilmiah tapi yang tidak bagus, yang predator dan lain-lain. Nah, cuma memang kendalanya, tantangannya adalah kadang-kadang penelitian-penelitian seperti ini karena difunding oleh organisasi yang punya uang gitu ya, itu bisa jadi kemana-mana. Artinya bisa dengan mudah masuk ke media, masuk ke ini, itu segala macam, seolah-olah itu adalah penelitian yang netral gitu. Padahal enggak sebenarnya. Nah, itulah kenapa jurnal yang bagus mereka tidak akan pernah mau menerima ini karena itu akan sangat berbahaya untuk integritas dari jurnalnya dan juga untuk scientific community. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Franky? Sudah cukup sangat menarik tanggapan dari Pak Johan. Terima kasih banyak Pak Johan insight-nya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fardiansyah. Apa perbedaan antara plagiarisme, self-plagiarism, dan paraphrasing yang benar? Dan bagaimana cara menghindari plagiarisme tanpa sengaja dalam penulisan artikel ilmiah? Lalu bagaimana pandangan Elsevier terhadap praktik publish or perish yang berpotensi mendorong pelanggaran etika? Mungkin silakan Pak Johan. Ya, oke. Ini agak panjang. Yang pertama dulu. Yang plagiarisme, self-plagiarism, dan paraphrasing. Nah, intinya sih sebenarnya gini. Kalau plagiarisme itu kan intinya kita mengambil punyanya orang lain lalu kita anggap sebagai punyanya kita gitu. Mau itu data, mungkin apa juga kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf atau bahkan penelitiannya dia sekalian gitu ya. Nah, kita ambil lalu kita anggap itu adalah punya kita. Itu plagiarisme. Kalau self plagiarism adalah kita memplagiat diri kita sendiri. Artinya kita katakanlah sudah pernah publikasi di jurnal lokal misalnya gitu ya, pakai bahasa Indonesia. Nah, lalu kita ambil publikasinya kita sendiri, kita ganti menjadi bahasa Inggris ya, kemudian kita publish di jurnal yang berbahasa Inggris yang misalkan yang terindeks Scopus gitu. Nah, itu dianggap sebagai self plagiarism ya, kita memplagiat diri kita sendiri dan itu ada gitu. Itu bukan sesuatu yang dianggap dianggap tidak ada, itu enggak, itu terjadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita yang paling sering adalah begitu, pakai local language sudah publish diganti jadi pakai bahasa Inggris tapi memang jaraknya lumayan jauh, bisa setahun 2 tahun kemudian
lalu dipublish lah di jurnal yang berbeda. Itu self plagiarism. Kemudian kalau paraphrasing ya itu eh, apa yang benar begitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya adalah Bapak Ibu jangan terbiasa untuk misalkan ya baca satu artikel ilmiah, kemudian lihat misalkan ada satu kalimat atau dua kalimat nih yang lumayan bagus dan mendukung penelitiannya Bapak Ibu, itu kita mungkin ya itu punya kebiasaan kita ambil kalimatnya lalu kita edit kalimat itu aja sebenarnya. Kita cuma ganti-ganti strukturnya ya lalu kita masukkan dalam penelitian kita. Nah itu cenderung bisa jadi menjawab pertanyaan kedua juga gitu ya, cenderung itu bisa tetap dianggap sebagai plagiarisme karena paraphrasingnya nggak bagus. Nah yang lebih baik adalah bagaimana, nggak apa-apa kita ambil kalimatnya, 2 kalimat, 3 kalimat itu gitu ya, tapi kita ambil dulu dari berbagai macam sumber ya, jadi banyak gitu ya sumber-sumbernya, kemudian kita buat dengan bahasa kita sendiri, dengan mensintesiskan semua sumber-sumber yang sudah ada ini. Nah, itulah kenapa kalau Bapak Ibu lihat yang penelitiannya bagus-bagus ya di jurnal Q1, Q2 gitu, itu akan kelihatan gini, mereka itu bisa punya satu kalimat, ya, penelitinya buat satu kalimat, ya agak panjang sedikit gitu kalimatnya gitu ya, terus dalam kurungnya, ya, citasinya, itu bisa banyak nih. Dari A tahun sekian, dari B tahun sekian, dari C tahun sekian, dari D tahun sekian. Nah, kenapa dia modelnya begitu? Karena sebenarnya si peneliti ini sudah mengambil sumber dari beberapa, dari 3, 4, berapa lah begitu ya. Kemudian dia buat dengan kalimat dia sendiri. Ini maksudnya tuh ini. Dan saya dapat kalimat ini dengan menggabungkan beberapa sumber sekaligus. Nah, kalau kebiasaannya kita, ya bukan kita sih, tapi banyak peneliti di Indonesia adalah kalimatnya satu nih, terus dalam kurungnya satu. Nah, itu artinya ya si peneliti ini memang kalimat itu hanya berasal dari satu penelitian ini. Nah, itu kelihatan ya kualitas dari argumen yang akhirnya dianggap kurang baik karena hanya mengambil dari satu, plus itu bisa dicurigai ya Bapak Ibu melakukan plagiarism gitu. Ya, karena itu kita memang lebih baik cari yang banyak dulu, kita buat sintesisnya sendiri, kita buat kalimatnya sendiri. Nah, itu akan mencegah plagiarisme yang katakanlah bisa juga memang tanpa sengaja. Ya, bukan berarti semua kalimat kemudian harus banyak sekali sumbernya, enggak juga. Memang pasti adalah ya kalimat-kalimat yang cuma datang dari satu sumber gitu, itu nggak masalah. Tapi secara prinsip, Bapak Ibu jangan dibiasakan untuk hanya mengambil dari satu sumber lalu diparaphrase hanya kalimat itu aja. Ya. Nah itu sekalian menjawab yang kedua. Kemudian, bagaimana pandangan Elsevier nih untuk praktek publish or perish yang berpotensi mendorong pelanggaran etika? Ya, kita sebenarnya sangat against, ya. Artinya, sebagai peneliti, dosen, mahasiswa gitu ya, apakah tetap harus publish? Jawabannya iya. Ya, nggak bisa juga dosen nggak publish artikel penelitian gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam memang tugasnya dosen, ya bahkan mahasiswa juga. Gitu. Nah, tapi yang kita tidak sepakat itu adalah mekanisme yang salah, sistem yang salah, yang memaksa peneliti itu fokus pada kuantitas publikasi. Jadi jumlah itu lebih penting daripada kualitas dan dampak. Ya, masih ada kan kampus-kampus yang memaksa publish-nya bisa satu orang, katakanlah 1 tahun minimum. Saya pernah dengar ada yang 6, gimana caranya gitu ya. Nah, akibatnya ketika deadline itu sebegitu ketat, ya secara tidak mungkin sadar tidak sadar ya kampus atau institusi tersebut sudah mengiyakan praktek publish or perish. Ujung-ujungnya apa? Kuantitasnya bisa tinggi tapi kualitasnya nggak ada. Itu yang terjadi di Indonesia, Pak Ibu. Ya sekarang sih udah mulai mendingan gitu ya, tapi tahun 2018 sampai mungkin akhir-akhir awal-awal 2024 Indonesia itu masih sangat salah dalam memandang penelitian ilmiah itu harusnya bagaimana. Ya, masih sangat fokus kepada jumlah. Ya, masih memberikan reward, insentif semua yang berkaitan dengan jumlah publikasi. Ujung-ujungnya, paper Indonesia itu banyak sekali. Indonesia sekarang publikasi terbanyak di Asia Tenggara. Ya, kalau nggak salah nomor 20 apa 21 di dunia. Tapi kualitasnya itu paling buruk di Asia Tenggara. Ya, itu karena kita publikasinya asal. Ya, dan akhirnya kita nggak dipandang di scientific community sebagai negara yang leading di science. Nah itu pandangannya kita saat ini. Panjang ya, karena kalau dibahas lebih lanjut tuh bisa satu sesi. Ya.
Ya, Ya, silakan. mungkin ada tanggapan dari Pak Fardiansyah atau sudah Eh, cukup? Sudah cukup. Tapi saya ada satu pertanyaan nih kepada Pak Jangjon. Gimana sih Pak peran institusi seperti UPH dan penerbit dalam mendidik penelitian tentang etika publikasi sendiri, Pak? Ya, oke. Sebenarnya gini, kalau untuk etika, yang namanya etika itu kan bukan sesuatu yang ada punishment formalnya gitu, Bapak Ibu. Saya sih belum belum ketemu nih ada kampus yang misalnya aja, oh penelitinya publish di jurnal Predator dengan sengaja, kemudian dikasih hukuman gitu. Sejauh ini sih belum pernah, belum pernah ada gitu ya. Tapi memang sifat-sifatnya adalah bagaimana si institusi ini, kalau institusi dulu ya, memiliki rambu-rambu lah ya, rambu-rambu untuk publikasi yang etis itu sebaiknya begini. Nah, itu ada ketentuannya. Cukup banyak sekarang universitas sudah punya rambu-rambu tersebut, sudah disampaikan kepada dosen, mahasiswa gitu ya, untuk mengikuti semua rambu-rambu ini. Nah, itu mungkin yang paling sering dilakukan. Dari sisi publisher juga sama, ya kita juga nggak ada semacam, misalkan ya, oh karena institusi A mereka banyak sekali publish di jurnal-jurnal predator, kita blok institusinya. Itu nggak mungkin, ya itu tidak akan pernah kita lakukan gitu kan. Karena itu jelas ya sifatnya namanya etika gitu ya, bukan hukum, bukan law. Jadi memang kita nggak bisa melakukan hal tersebut ya. Sehingga sama dengan institusi, yang kita lakukan adalah kita punya rambu-rambunya, dan tetap kita bisa memberikan, ya bisa disebut hukuman gitu ya, tapi bukan law, tapi base-nya adalah social punishment. Dalam kata lain misalnya retraction, ya kita akan retract, kita akan minta, kita akan lakukan discontinue terhadap jurnal gitu ya, atau jurnal-jurnal akan melakukan retraction terhadap paper yang melakukan pelanggaran ya. Tapi apakah itu ada konsekuensi hukumnya? Ya nggak ada ya, cuma kelihatan dari dengan di database gitu, kelihatan di publik. Nah, nanti silakan habis itu publik yang menilai sendiri kenapa kemudian hal tersebut terjadi, bagaimana institusi menanggapinya ya. Jadi memang kita sifatnya memberikan rambu-rambu, tetap ada sedikit hukumannya, tapi hukumannya bukan based on hukum gitu, nggak ada law-nya memang. Mungkin itu ya yang bisa saya share. Baik, terima kasih banyak Pak Jang Johan dan Bu Christina Baban. Jawabannya sangat menarik dan tepat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Moses, mahasiswa dokter hukum UPH. Dokter hukum, maaf. Saya mahasiswa dokter hukum yang masih buta mengenai langkah awal untuk submit jurnal di Elsevier. Mungkin silakan Pak Johan. Ya, oke. Yang pasti pertama punya paper dulu ya. Papernya udah jadi dulu gitu. Nah, tapi kemudian berikutnya kan pasti perlu cari-cari jurnal kan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk cari-cari jurnal, kalau memang mau submit di Elsevier, itu bisa sebenarnya pakai Science Direct. Nah, UPH kan juga sudah melanggan Science Direct ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin saya share screen aja. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ke sciencedirect.com seperti ini, lalu klik yang ini, Journal and Books. Ya, jadi klik Journal and Books. Oke. Nah, di sini ada ribuan jurnal. Ya, jadi bukunya mungkin ya kalau Bapak Ibu mau publikasi ya buku juga bisa ya, tapi kalau kita cari jurnal, tinggal di sini aja, ini ada ribuan jurnal. Nah, kalau memang hafal nama jurnalnya, boleh langsung diketik di sini, tapi kalau tidak hafal, pilih aja di sini nih, subjek area Bapak Ibu. Jadi ini kita skip aja, kita langsung ke sini. Nah, subjek areanya Bapak Ibu nanti silakan diatur begitu ya. Nah, misalnya social science. Nah, ini saya pilih social science. Lalu berikutnya di sini ada disiplin ilmunya nih. Misalnya ada law gitu ya, education, dan lain-lain ya, library science. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih aja, misalnya carinya law. Ya, jadi ini jurnal-jurnalnya hukum. Nah, kemudian ini pilih yang jurnal karena tadi carinya untuk publikasi kan. Kita pilih jurnal. Nah, udah di sini ada 51. Oke, dan setiap jurnal ini kalau kita klik itu akan masuk ke halaman websitenya, dan di situ kita bisa baca-baca lebih lanjut gitu. Misalnya aja Bapak Ibu ya, kita ambil yang ini ya. Ini jurnal tentang child abuse and neglect ya. Jurnalnya jurnal hukum. Nah, untuk kita bisa submit, ini udah ada linknya di sini, submit your article.
ya. Tapi sebelum submit, ya saran kami adalah selalu baca dulu ini ya, Guide for Authors. Guide for Authors ini hal-hal teknis aja sih Bapak Ibu. Misalnya pakai font apa, ukuran fontnya berapa. Kalau tabel itu judul tabelnya di kata kiri apa tengah gitu. Nah, yang kayak begitu-begituannya. Ya, itu ada di Guide for Authors. Jadi ini dibaca dulu, papernya nanti disesuaikan, kemudian tinggal submit your article di sini. Ya, submit artikel juga gampang aja, tinggal upload ya, buat akun, upload ya, terus masukkan nama depan, nama belakang, begitu-begitu aja gitu. Ya, jadi tinggal isi form, kemudian udah selesai. Ya, kita udah setiap jurnal itu ada website semacam ini, ya tinggal nanti mengikuti saja ya. Plus kita ada ini, Bapak Ibu, kita ada hitung-hitungan hari. Ya, jadi nanti bisa dilihat sendiri hitung-hitungan harinya ini berapa lama sih saya harus menunggu kalau saya mau publish di jurnal ini, kurang lebih Bapak Ibu bisa lihat ya, menunggunya mungkin yang ini nih 4 hari untuk dapat balasan dari editor, 61 hari kurang lebih untuk reviewnya, dan total dengan segala macam teknis kurang lebih 157 hari. Jadi bisa perkiraan ya. Kalau udah accept, nanti 11 hari aja untuk bisa terbit di jurnal bersangkutan. Tiap jurnal nanti beda-beda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri ya, mau cari jurnal yang mana, publikasi yang di mana, dan di sini juga sudah ada hitungan harinya berapa lama. Ya, tinggal klik saja yang jurnal and books ya, di filter aja untuk disiplin ilmunya. Ya, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu ini untuk pilih jurnal. Oke, cukup jelas mungkin untuk Pak Moses, atau ada pertanyaan lanjutan? Iya, baik, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Sama-sama Pak. Sepertinya tidak ada, atau ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Kalau di chatroom sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ada yang ingin bertanya langsung lagi? Boleh raise hand. Cukup jelas mungkin ya yang sudah disampaikan oleh Pak Johanjang pada materi hari ini. Bu Christine, boleh, ini kebetulan ada kepikiran nih yang tadi saya mau tanyakan ke Pak Johan. Oh ya, Tadi silakan. saya Ros dari FISIP. Pak Johan tadi ada menjelaskan ya mengenai bagaimana kita memproduksi ulang. Contohnya gini, Pak. Saya membaca sebuah textbook, ada penjelasannya, tapi saya merasa ini kok divisualisasikan lebih bagus gitu. Kemudian saya dibantu AI. Nah, itu tadi yang Bapak maksudkan ya, bahwa itu nggak boleh gitu ya? Iya, betul gitu. Jadi kalau buat kita pribadi ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau untuk di-submit, di-publish kembali, itu Iya. tidak diperbolehkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Ya, penjelasannya. sama. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Johanjang yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Sangat baik dan memberikan insight yang menarik ya untuk kami peserta pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar pada hari ini. Mungkin ada lanjutannya nanti, sampai ketemu kita di pertemuan selanjutnya, akan diinformasikan kembali oleh tim library, Johannes Untoro Library Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Selamat pagi. Terima kasih. Makasih Miss, makasih Pak. Terima kasih Pak, Terima makasih kasih, Miss. Pak. Ya. Terima kasih. Miss.